Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKU Cibitung, mengundang kita semua untuk sejenak meneduhkan diri dan membuka hati bagi sapaan Tuhan melalui renungan harian 4M yang dipersiapkan oleh Sinode GKU. Saudara, mari kita mulai dengan memohon agar Tuhan sendiri yang menuntun renungan kita hari ini. Bapa yang setia dan penuh kasih, pagi ini kami bersyukur untuk nafas hidup dan hari yang baru. Terima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Saat kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, tenangkanlah hati kami dari segala kegelisahan. Jadikan telinga kami peka mendengar suara-Mu, dan tuntunlah kami agar firman-Mu meneguhkan iman kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 4-5 dalam terjemahan baru 2. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah mengalami karya Tuhan dalam hidup ini. Entah lewat pertolongan di saat sulit, penyertaan dalam kesehatan, berkat yang berkecukupan, ataupun damai di hati. Namun seringkali ketika kesibukan dan rutinitas menyita perhatian, kita mudah sekali melupakan jejak kasih Allah itu. Apalagi ketika kita menghadapi masalah, kita hanya ingat masalah itu dan kita melupakan ada Allah yang setia. Saudara, ada dua bagian dalam Mazmur 114 ayat 4 dan 5 yang berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, dan ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya pernah berkarya di masa lalu, tetapi Ia terus berkarya dalam hidup kita. Pemeliharaannya nyata dalam bentuk rezeki, kekuatan, perlindungan, dan damai yang Ia beri. Dan yang lebih penting, janjinya tidak pernah berubah. Ia setia untuk selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita mengingat dan merespons perbuatan ajaib Allah itu? Pemazmur memberi teladan dengan hati yang penuh syukur dan dengan tidak melupakannya jawabnya. Perbuatan Allah bukan sekedar catatan sejarah masa lalu, melainkan jejak kasih yang harus terus kita kenang, kita renungkan, dan kita hidupi dari hari ke hari. Saat kita belajar mengingat karyanya, iman kita dikuatkan, saudara. Terutama ketika kita sedang berada dalam kesulitan dan tantangan. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar rutinitas, terburu-buru dengan banyak hal, sehingga mata rohani kita tertutup dan kita gagal melihat karya Allah yang sebenarnya hadir di tengah langkah-langkah kita. Namun ketika kita berhenti sejenak, menghela nafas, menoleh kembali pada jejak perjalanan hidup kita, kita akan menemukan begitu banyak tanda kasih dan pemeliharaannya. Dari hal kecil yang mungkin kita anggap sepele, sampai pada pertolongan besar yang menyelamatkan kita dari kejatuhan. Semuanya adalah perbuatan Allah yang ajaib. Menghidupi perbuatan Allah berarti melatih diri untuk peka, menyadari bahwa setiap berkat, setiap kekuatan untuk bertahan, bahkan setiap damai yang kita rasakan adalah buah dari kasih setianya. Dan ketika kita benar-benar merespon dengan hati yang bersyukur, kita tidak hanya mengingat apa yang telah Allah lakukan, tetapi juga belajar percaya bahwa Ia akan terus setia menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah kita belajar untuk tidak melewati hari dengan begitu saja, tetapi berhenti sejenak, mengingat kembali, lalu berkata di dalam hati, Tuhan, Engkau sungguh setia. Aku mau hidup dalam syukur dan percaya pada kasih-Mu yang tidak pernah berubah itu. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti apa yang kita renungkan, ada dua hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama,
Sediakan waktu setiap hari untuk mengingat satu perbuatan Allah yang berharga dalam hidup kita. Meskipun kecil, itu adalah tanda kasih-Nya. Kedua, responlah pemeliharaan Allah dengan syukur dan ketaatan. Jangan hanya menikmatinya, tapi biarlah itu mendorong kita untuk hidup lebih setia kepadanya. Akhirnya, mari kita juga saling berbagi pengalaman di dalam jemaat tentang bagaimana kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dengan begitu, kita saling menguatkan dan iman kita bertumbuh bersama di dalam Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah melupakan perjanjian-Mu dan selalu memelihara kami dengan kasih dan penyertaan-Mu. Tolonglah kami agar setiap hari menyediakan waktu untuk mengingat perbuatan-Mu yang ajaib, meresponsnya dengan syukur, dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Mampukan kami juga untuk saling menguatkan dengan kesaksian tentang kasih-Mu di antara kami, supaya iman kami semakin diteguhkan. Dan biarlah Bapa, kami boleh menjalani hari ini dengan berkat-Mu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang menghibur dari Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera menyertai saudara sekalian. Shalom.